merenungkan satu ayat dari firman Tuhan untuk menjadi pembelajaran bagi kita dan juga sebagai sukacita kita atas kebenaran dari firman Tuhan yang akan kita baca di dalam buku Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ayat ini adalah merupakan ayat yang penuh dengan makna yang berbunyi demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat yang ke-15 ini sering dianggap sebagai proto-evangelium atau yang disebutkan dengan Injil pertama. Karena di dalamnya Tuhan menyatakan rencana keselamatannya untuk manusia yang pertama sekali setelah kejatuhan dalam dosa. Jadi, kalaupun ada ayat-ayat sebelumnya dalam Kejadian pasal yang pertama, pasal kedua, dan di pasal yang ketiga setelah kejatuhan, maka Allah memberikan satu pengumuman, pemberitahuan kepada seluruh dunia bahwa akan ada seseorang yang akan meremukkan kepala daripada ular. Mari kita menggali di dalam makna ayat ini dan bagaimana relevansinya dalam rencana keselamatan daripada Allah. Ada 3 bagian penting yang akan kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama adalah konteks historis dan teologi. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita melihat bahwa Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa oleh karena ketidaktaatan mereka terhadap perintah daripada Allah. Ini adalah merupakan penolakan atau pemberontakan daripada Adam dan Hawa setelah Allah memberikan satu aturan, tetapi mereka gagal untuk mengikutinya. Hawa telah jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan ini terhadap perintah daripada Allah, dan disinilah ular yang diidentifikasi sebagai iblis. Kalau di dalam buku Wahyu, bahwa iblis itu, ular itu atau naga itu diidentifikasi bahwa itu adalah musuh bebuyutan dari Allah di pihak yang benar. Iblis atau setan adalah seteru daripada Yesus Kristus. Setan atau ular ini merubah wujud untuk menjadi pemberontak kepada Yesus Kristus. Ayat yang ke-15 adalah bagian dari penghakiman Allah terhadap ular dan keturunannya. Dan ini adalah merupakan pengumuman tentang konsekuensi dosa atas seluruh ciptaan daripada Tuhan. Tuhan menetapkan permusuhan antara ular dan perempuan serta keturunannya. Ini mencerminkan konflik yang berkelanjutan antara kebaikan dan antara kejahatan, antara umat Allah
dan kuasa-kuasa kegelapan. Bagian yang kedua dari ayat yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah keturunan yang dijanjikan oleh Allah. Frasa keturunannya dalam ayat ini mengacu pada keturunan perempuan yang akan datang. Berbicara tentang perempuan, itu adalah juga gereja. Itu juga berbicara tentang Hawa. Dalam perspektif perjanjian baru, ini dipahami sebagai nubuat tentang Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Yesus lahir dari seorang perempuan, yaitu Maria, adalah keturunan yang dijanjikan yang akan meremukkan kepala urat, yang menunjukkan kemenangan akhir atas iblis dan dosa. Jadi konflik ini berkepanjangan, berkelanjutan, bahwa gereja yang dilambangkan oleh perempuan, jadi itu berkelanjutan hingga pada saat ini kepada kita. Keturunan ular adalah tentunya mereka-mereka yang cenderung atau yang mengikuti nasihat daripada setan. Sementara perempuan itu adalah kita sebagai anggota yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kita puji Tuhan bahwa kalaupun dalam perseteruan itu kemenangan total adalah di pihak daripada Yesus Kristus. Oleh karena ular sang iblis telah diremukkan kepalanya. Kalau kepala sudah remuk, maka tidak akan ada lagi kehidupan di dalam. Namun bagian yang engkau akan meremukkan tumitnya ini menunjukkan setelah keturunan perempuan itu meremukkan kepala ular, tetapi ada bagian yang juga merupakan konsekuensi daripada dosa itu terhadap penebus, terhadap Yesus Kristus, dan terhadap kita. Itulah sebabnya dikatakan lebih lanjut, engkau akan meremukkan tumitnya. Ini menunjukkan penderitaan yang akan dialami oleh Mesias. Dan ini juga merujuk kepada penderitaan Yesus di kayu salib. Namun, penderitaan ini tidaklah menjadi final karena kebangkitannya. Jadi ini berlanjut kepada kita. Allah dan setan yang berseteru, tentunya objeknya, sasarannya adalah kita sebagai manusia. Bagian yang ketiga, untuk aplikasi bagi kita hari ini, yang pertama adalah janji keselamatan. Ayat ini memberikan harapan pertama akan keselamatan setelah kejatuhan. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memiliki rencana untuk menebus dan memulihkan akan umatnya. Keselamatan yang dijanjikan dalam ayat ini diwujudkan dalam pribadi dan karya Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk percaya kepadanya, dan kita dipanggil untuk menerima keselamatan yang ditawarkannya. Keselamatan itu sudah ditawarkan kepada kita, tetapi respon kita adalah bagaimana kita untuk menerima akan keselamatan itu. Sebagai seorang percaya, kita hidup dalam dunia yang masih dipenuhi dengan konflik antara kebaikan dan kejahatan. Namun kita memiliki jaminan kemenangan melalui Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketekunan. Kita dipanggil untuk mempercayai janji-janji Tuhan. Dan kita dipanggil supaya kita bersandar kepada kuasa-Nya untuk menghadapi godaan
dan pencobaan. Begitu banyak cobaan-cobaan, halangan-halangan yang memisahkan kita daripada Tuhan. Sebagai kesimpulan untuk renungan kita pagi hari ini, Kejadian 3 ayat 15 ini adalah ayat yang kaya dengan makna teologis. Dan ini adalah merupakan nubuat. Dan itu telah digenapi setelah Yesus menjadi manusia, lahir di Bethlehem, namun oleh karena permusuhan itu sudah dimulai dari awal, Yesus pun pada akhirnya disalibkan. Tetapi kabar sukacita adalah kematian itu tidak berkuasa untuk menjerat Yesus tetap di dalam kubur, tetapi dia bangkit dan telah naik ke surga. Dan tentunya harapan kita adalah sebagai wujud nyata dari konflik ini akan terus berlanjut sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Benar-benarlah kuasa setan itu akan dibinasakan. Kepala ular itu diremukkan. Dan tentunya kita akan mendapatkan hidup. Oleh karena Yesus yang memberikan kehidupan kepada kita. Di dalamnya kita melihat pengumuman pertama tentang Injil dan janji kemenangan atas dosa dan iblis melalui keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini juga mengingatkan kita akan kasih dan rencana penebusan Allah yang begitu luar biasa, yang memberikan kita harapan dan kekuatan untuk hidup dalam iman dan ketaatan kepadanya. Untuk itu marilah kita terus berpegang pada janjinya dan hidup sebagai saksi dari kemenangan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua, terpujilah nama Tuhan. Amin.